Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 19 Agustus 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca nasihat firman-Mu, kiranya ini mengubahkan kehidupan kami sebagai suatu jemaat dan menjadikan kami baru. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Silakan Ibu Gladys. Renungan hari ini 19 Agustus 2020 berjudul Jemaat harus mengikuti aturan Sang Penebus. Ayat inti terdapat di dalam Matius 5 ayat 24 yang berbunyi, "Pergilah, berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Mereka yang ditunjuk untuk menjaga kepentingan rohani jemaat hendaklah berhati-hati untuk menetapkan teladan yang benar. Jangan memberi kesempatan untuk iri hati, kecemburuan, atau kecurigaan. Teruslah memanifestasikan roh kasih, rasa hormat, dan kesopanan yang sama yang ingin mereka anjurkan kepada sesama anggota jemaat mereka. Tekad yang tekun harus diadakan kepada pengajaran firman Allah. Biarlah setiap manifestasi permusuhan atau sifat kasar diperiksa. Biarlah setiap akar kepahitan dihilangkan. Ketika masalah muncul antara anggota jemaat, aturan juru selamat harus diikuti secara ketat. Semua upaya yang mungkin harus dilakukan untuk mewujudkan rekonsiliasi. Tetapi jika pihak-pihak yang bersikuku masih bertahan dalam perbedaan, mereka harus disingkirkan sampai mereka dapat selaras. Atas terjadinya pencobaan di jemaat, biarkan semua anggota memeriksa hati mereka sendiri untuk melihat apakah penyebab masalah tidak ada dari dalam. Dengan kesombongan rohani, keinginan untuk mendikte, kerinduan yang ambisius untuk kehormatan atau posisi, kurangnya pengendalian diri oleh kegemaran akan gairah atau prasangka, ketidakstabilan atau kurangnya penilaian, jemaat dapat terganggu dan kedamaiannya dikorbankan. Kesulitan sering disebabkan oleh penjual gosip yang membisikkan petunjuk dan saran, meracuni pikiran yang tidak curiga, dan memisahkan teman-teman terdekat. Pembuat kejahatan dibantu oleh pekerjaan jahat mereka bersama banyak orang yang berdiri dengan telinga terbuka dan hati jahat, mengatakan, "Laporkan dan kami akan melaporkannya." Dosa ini seharusnya tidak ditoleransi di antara para pengikut Kristus. Tidak ada orang tua Kristen yang mengizinkan gosip diulang dalam lingkaran keluarga atau pernyataan untuk dibuat meremehkan anggota jemaat. Orang Kristen harus menganggapnya sebagai kewajiban agama untuk menekankan roh iri hati atau persaingan. Mereka harus bersuka cita dalam reputasi superior atau kemakmuran saudara-saudara mereka, bahkan ketika karakter atau prestasi mereka sendiri tampaknya diremehkan. Kita harus mencari kebaikan sejati daripada keagungan. Mereka yang memiliki pikiran Kristus akan memiliki pandangan yang rendah hati tentang diri mereka. Mereka akan bekerja untuk kemurnian dan kemakmuran jemaat dan siap
untuk mengorbankan kepentingan dan keinginan mereka sendiri daripada menyebabkan perselisihan di antara sesama anggota mereka. Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 241 dan 242. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, saya senang membaca judul renungan hari ini. Jemaat harus mengikuti aturan Sang Penebus. Sang Penebus kita adalah Yesus Kristus. Maka, jemaat harus mengikuti aturan Yesus Kristus. Dan materi renungan hari ini adalah kelanjutan dari materi renungan kemarin yang diambil dari buku yang sama, yaitu Testimonies for the Church jilid 5, dan dari bab yang sama, bab 25, tentang kesatuan Kristen. Karenanya nasihat kemarin dan hari ini harus selaras. Kesatuan Kristen itu hanya ada di dalam Yesus. Roh Nubuat menyatakan dalam SDA Bible Commentary volume 5 halaman 1143 paragraf 6. Persatuan Kristen terdapat di dalam cabang-cabang yang berada di dalam batang pokok yang sama. Kekuatan vital dari pusat yang mendukung cangkok yang telah bersatu dengan pokok anggur. Dalam pikiran dan keinginan, dalam perkataan dan tindakan, harus ada identitas dengan Kristus yang terus-menerus mengambil bagian dalam kehidupan rohaninya. Pokok anggur adalah Yesus Kristus, dan persatuan Kristen hanya terdapat bila kita, yang adalah ranting-ranting, bersatu atau dicangkokkan kepada pokok anggur tersebut. Kembali, persatuan sejati hanya dalam Yesus. Selanjutnya, My Life Today, halaman 276, paragraf 2, menyatakan, kita harus menjadi satu dengan sesama kita dan dengan Kristus, dan di dalam Kristus menjadi satu dengan Allah. Kemudian, di antara kita dapat diucapkan kata-kata, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kita dapat bersatu dengan sesama karena kita bersatu dengan Kristus yang adalah pokok anggur. Kristuslah yang menyatukan kita semua. Dan perhatikan, Nyonya White menuliskan, di dalam Kristus menjadi satu dengan Allah, yaitu Bapa. Maka mereka yang bersatu dengan Kristus dan tinggal di dalam Kristus dapat dinyatakan menjadi penuh di dalam Yesus yang sama dengan bersatu dengan Bapa. Bagaimana bersatu dengan Kristus dan tinggal di dalam Kristus? Dengan menerima rohnya yang kudus, roh Kristus. Inilah makna persatuan Kristen tersebut. Mengapa penting ini kita pahami? Karena persatuan Kristen itu ada syaratnya. Manuskrip Iglesias volume 6 halaman 230 paragraf 3 berkata, mereka yang benar-benar bertobat akan bersatu dalam kesatuan Kristen. Tidak boleh ada perpecahan dalam gereja Allah. Tidak ada otoritas yang tidak bijaksana yang harus digunakan atas mereka yang menerima kebenaran. Kelemah lembutan Kristus harus muncul dalam semua yang dikatakan dan dilakukan. Mereka yang benar-benar bertobatlah yang akan bersatu dalam kesatuan Kristen. Perpecahan terjadi karena ada yang belum benar-benar bertobat. Satu lagi kita lihat tentang kesatuan umat Allah. The Crash Collection halaman 119 paragraf 6 berbunyi, kasih Kristus adalah rantai emas yang mengikat kita satu sama lain dan dengan Allah. Inilah persatuan Kristen yang sejati, yaitu bersatu dengan Kristus dan di dalam Kristus, maka kita bersatu dengan Allah, yaitu Bapa. Mind, Character, and Personality, volume 1, halaman 207, paragraf 2, menyatakan, rantai kasih emas mengikat hati orang-orang percaya dalam kesatuan, dalam ikatan persekutuan dan kasih, dan dalam kesatuan dengan Kristus dan Bapa. Bisa lihat ya hubungannya. Nah, oleh karena itu, Alkitab berkata dalam Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah.
Ayat-ayat ini mempunyai pengertian yang sama. Yesus berkata bahwa Dia adalah jalan dan satu-satunya jalan kepada Bapa. Sebab tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kemudian, Yesuslah pokok anggur yang benar itu, dan Bapanya lah pengusahanya. Yang bersihkan dan rapikan ranting-ranting adalah Bapanya. Artinya, jika kita yang adalah ranting-ranting mau dirawat oleh Bapa, maka kita harus terhubung dengan pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus, sebab Dialah satu-satunya jalan kepada Bapa. Inilah makna penting untuk bersatu dengan dan di dalam Yesus, sebab melalui Yesus kita dapat datang dan terhubung dengan Bapa kita di sorga. Mengapa kita harus pahami ini semua? Supaya kita semakin mengerti kenapa renungan hari ini katakan bahwa jemaat harus mengikuti aturan Yesus Kristus. Sebab persatuan jemaat hanya terdapat dengan dan di dalam Yesus, dan tidak ada yang lain. Dalam renungan kemarin bahkan disebutkan bahwa Yesuslah pemimpin kita, dan kita harus ikuti Dia. Karenanya, apakah peraturan Sang Penebus tersebut? Education halaman 292 paragraf 4 memberikan jawab. Aturan Sang Penebus. Dan sebagaimana kamu menghendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Lukas 6 ayat 31. Inilah peraturan Yesus Kristus bagi jemaatnya. Dan renungan hari ini nyatakan bahwa aturan Yesus ini harus diikuti secara ketat oleh anggota jemaat. Nah, sehubungan dengan hal ini, perhatikan bagian akhir renungan hari ini berkata, Pulang ke Rumah halaman 248 paragraf 5. Mereka yang memiliki pikiran Kristus akan memiliki pandangan yang rendah hati tentang diri mereka sendiri. Jadi, mari kita data penjelasan roh nubuat. 1. Persatuan jemaat hanya terdapat di dalam Yesus. 2. Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Bersatu dalam Yesus maka bersatu dengan Bapa. 3. Yesus adalah pemimpin kita dan kita harus ikuti Dia. 4. Dalam mengurus jemaat kita harus ikuti aturan Yesus. 5. Dalam menghidupkan aturan Yesus tersebut kita harus memiliki pikiran Kristus. Karenanya, bagaimana cara untuk memiliki pikiran Kristus tersebut? Selected Messages buku 2 halaman 213 paragraf 1 menyatakan, jika dia memiliki roh Kristus, dia akan mengungkapkan pikiran Kristus. Inilah caranya untuk memiliki pikiran Kristus, yaitu dengan memiliki roh Kristus. Jadi baik bersatu dengan Kristus dan memiliki pikiran Kristus, kita harus memiliki roh Kristus. Inilah sebabnya hanya Yesuslah satu-satunya yang kita perlukan dan tidak ada yang lain. Karenanya, Nyonya White menasihatkan dalam Sermons and Talks volume 2 halaman 71 paragraf 2. Mereka yang bersatu dengan Kristus memiliki pikiran Kristus dan mengerjakan pekerjaan Kristus. Bagaimana untuk bersatu dengan Kristus? Dengan menerima rohnya, roh Kristus. Bagaimana untuk memiliki pikiran Kristus? Dengan menerima rohnya, roh Kristus. Baik bersatu dan memiliki pikiran Kristus, semuanya membutuhkan roh Kristus. Bagaimana caranya untuk menghidupkan aturan Kristus? Dengan memiliki pikiran Yesus. Maka artinya untuk jemaat mengikuti aturan Kristus hanya dengan satu cara, yaitu harus memiliki roh Kristus. Tidak ada cara yang lain. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu, melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat baik bagi kami, sebagai umat-Mu, sebagai jemaat-Mu, di mana Engkau adalah kepala dan Engkaulah yang mengurus kami. Kami perlu mengikuti Engkau dan mengikuti peraturan-Mu. Dan biarlah ini kami hidupkan dengan memiliki roh-Mu yang kudus, roh Kristus. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.